ingin ditambahkan Pak? Kami persilakan. Terima kasih. Jadi sedikit saya tambahkan terkait keluhan yang Bapak dapatkan. Kalau kami di Shopee ada pengalaman Pak, EcoPrint yang kita produksi tidak ada perubahan. Itu yang ini mungkin kemungkinan teknologinya teman-teman sudah paham. Jadi kalau kita tidak percaya, coba kita beli dulu produk Shopee, dijamin tidak luntur. Kemudian juga ada kemungkinan faktor alamnya. Contoh beras Pak, varietas yang sama kita tanam di Shopee, di Sidrap, di Wajo, rasanya beda, pasti selalu Shopee yang bagus. Ini fakta. Nah, artinya kita bisa tanya bahwa beras yang bagus di Sulawesi Selatan itu pasti kan biasa orang bilang Shopee. Kalau Sidrap itu kan tidak akan terangkat kualitas berasnya kalau tidak ada di Shopee. Dicampur. Pernah saya buktikan, saya tutup perbatasan, nangis orang Sidrap. Saya tidak kasih beras. Artinya ini artinya sesuatu keadilan Tuhan. Shopee mulai yang kecil, tapi selalu jadi penentu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti langsung jadi ya Pak ke Shopee ya Pak ya? Jadi. Dan untuk pertanyaan berikutnya tadi ada di sebelah kiri kami. Silakan. Ini duta. Shopee juga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Sopeng, Bapak Bupati Wajo, dan Bapak Bupati Goa. Sesuai dengan tema talkshow hari ini, yaitu mengembalikan kejayaan Sutra di Kabupaten Wajo dan Sopeng. Nah, setelah talkshow ini diharapkan kejayaan Sutra bisa kembali di Kabupaten Wajo dan di Kabupaten Sopeng. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau kejayaan Sutra sudah kembali, bagaimana cara mempertahankan kejayaannya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana langsung mempertahankan kejayaannya Pak? Silakan Pak Gubernur mungkin. Baik, tadi terkait kualitas dulu ya, bahwa pewarna ini saya mungkin tambahkan sedikit dari Pak Bupati Wajo. Mesin yang kita beli kemarin itu sudah pakai temperatur tertentu, jadi sudah steam. Jadi dia ketika bercampur antara warna dengan kain benang itu susah hilang karena kenapa? Dikondisikan pada temperatur tertentu. Gitu. Jadi begitulah ada teknologinya. Jadi kelihatannya makanya kalau baju-baju dulu itu cuma ditepuk-tepuk karena takut luntur gitu ya. Kemudian kalau di ini dia langsung kayak tidak rapi gitu kan. Kali ini enggak, karena kita memang kondisikan benang dan pewarnanya itu sudah terkondisikan dengan temperatur tertentu. Pewarnanya juga bukan pewarna sembarang, tapi dia memang sudah spesifik, dedicated untuk pewarnaan benang. Yang tadi untuk masalah kejayaan, kejayaan itu memang semua orang ada eranya. Dulu pernah kita jaya masalah Sutra ini, sama pabrik gula dulu pernah juga jaya karena gula. Dulu di mana-mana kaya orang pegawai-pegawai. Kalau sudah jadi pegawai tempat itu sudah inilah bagus. Nah sekarang sudah pindah lagi Tokopedia lebih ini. Nah sekarang memang dia harus menyesuaikan dengan zaman. Artinya produk-produk ini untuk mempertahankannya, yang pertama sudah benar kita adalah program BBI dari Bapak Presiden bersama Bapak Menko bahwa kita harus bangga buatan Indonesia. Artinya meskipun mungkin mahal-mahal sedikit, ya bagaimana kita berusaha untuk mencintai. Sama dengan istri kita, mungkin itu terus lu lagi. Bagaimana kita mencintai itu dulu, kecintaan dulu lah. Setelah itu mungkin baru memunculkan ide inovasi untuk bagaimana memenuhi to fit millennial generation need. Jadi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan daripada generasi milenial. Artinya bukan cuma bapak-bapak nanti yang pakai, bukan cuma ibu-ibu, tapi bisa dari lintas generasi. Yang ketiga tentu bagaimana dia melek terhadap pasar global. Kalau tidak bisa jadi kita harus melihat dari sisi nilai komersilnya nanti.
semua produk, yakinlah semua produk, semua usaha, semua apapun dibikin, kalau dia tidak memiliki nilai komersil yang tinggi, dia akan mati. Ataupun semua produk yang kemudian tidak membantu untuk sesuatu hal yang bermanfaat kepada, sama seperti HP. HP itu teknologinya tinggi, tapi mudah digunakan, membantu sekali, maka terpakai. Padahal sisi negatifnya banyak sebenarnya kalau kita tahu. Kemudian bagaimana produk mobil, dia update terus, teknologi tinggi, beradaptasi dengan zaman, model terus diperbarui. Dulu kotak-kotak, lama-lama aerodinamis, lama-lama sudah futuristik. Maka semua produk yang bertahan dalam kejayaannya hanya yang mampu untuk beradaptasi terhadap kondisi situasi pada waktu itu. Makanya tidak perlu berubah manusianya, karakternya tetap orang kita, Indonesia, Bugis, Makassar, Mandar Toraja, Luwu, dan sebagainya. Tetapi bagaimana yang kita kenakan ini tidak ketinggalan zaman, tetapi mereka ini tetap kita bangga pakainya. Kebanggaannya harus didorong dengan model yang sesuai. Karena kan modelnya itu terus disuruh bangga pakai kan berat, ya? Contoh misalnya pakaian-pakaian yang misalnya zaman dulu, tempo dulu kan ada dulu yang besar bawah, kemudian apa gitu kan, terus kayak warnanya monoton. Itu kalau dipaksa susah kita bangga kan, susah bangga. Sekarang banyak anak muda apa tinggi-tinggi celananya sekarang, pakai sepatunya apa, itu lebih keren sekarang. Ada yang seperti itu, jadi tergantung pendekatannya di mana. Dulu suka yang pakai kumis, sekarang banyak yang suka yang pakai jenggot sekarang. Kenapa? Karena ternyata kumis ini terlalu banyak ininya. Pak, ini sebenarnya acara apa sih, Pak? Kok saya jadi bingung? Makanya itu, Mbak. Tergantung, Mbak. Dulu orang suka ke barat-baratan. Ternyata Indonesia jauh lebih ini banyak, Mbak, ya. Saya ke Eropa kemarin, ke Perancis itu justru orang-orang Perancisnya ini lebih senang sama kita dibanding temannya sendiri. Cuma saya sudah bilang, saya ini sudah punya pasangan, Mbak. Ya gitu, Mbak. Tergantung kita memaknai. Jadi adik yang bertanya tadi, untuk mempertahankan kejayaan, bagaimana dia adaptif terhadap keadaan, bagaimana dia update, up to date tentang produk yang dibuat, untuk memenuhi to fit millennial generation needs. Ya. Terima kasih Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi kepada juga Ibu. Baik, boleh kita berikan kesempatan mungkin untuk 2 pertanyaan lagi. Silakan Mas. Boleh disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideon Ginting dari Jakarta. Tadi mempertahankan kejayaan. Bagaimana mempertahankan kualitas sutra itu sendiri? Saya ini kan nggak mampu membeli sutra. Seandainya aku mampu beli, bagaimana mempertahankan, bagaimana mencucinya supaya saya bisa menjaga. Caranya aja pun kita nggak tahu. Itu seperti apa untuk merawatnya, karena sutra ini mahal. Bagaimana sutra ini bisa dipakai oleh kalang-kalang milenial supaya dipromosikan juga di sosial media. Nih sutra keren loh. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin lebih tepatnya supaya sutra ini bisa dinikmati atau dipakai untuk seluruh lapisan masyarakat ya Bapak ya. Mungkin yang ingin menjawab Bapak, silakan. Ya, sebenarnya tadi sudah terjawab juga dari tadi Ketua KKSS Jakarta Utara. Jadi terkait dengan kualitas dan apa yang disampaikan tadi Pak Gu, pada intinya kita harus selalu menyiapkan SDM yang betul-betul bisa membaca pasar dan transfer knowledge-nya, ya, ilmu yang betul-betul bisa baik dari marketnya maupun dari kualitas pembuatannya. Ini yang harus terus kita tingkatkan dengan menggunakan teknologi. Nah, terkait dengan strategi-strategi tadi, ya tadi kami juga sudah sampaikan bahwa sebentar selesai ini ada fashion show yang sudah kami latih beberapa desain-desain kami di sana melalui Audi Designer dengan binaan Ibu Oki, itu akan
akan dapat digunakan para anak-anak kita, para milenial. Jadi bukan sutra itu identik orang tua, ya pesta, tapi anak-anak milenial bisa nanti dilihat bagaimana anak-anak bisa gunakan dan cara mencucinya. Ya tadi sudah seperti biasa kita cuci karena sudah menghasilkan benang yang menggunakan teknologi mesin yang dibantukan oleh Pak Gub dengan kualitas high yang insya Allah tidak membuat kita semakin bangga melihat sutra ini, dan saya kira ini akan menjadi magnet Sulawesi Selatan untuk bisa membangun kepariwisataan kita dan membangun kearifan lokal kita terkait dengan sutra. Saya coba Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Andi, ada yang ingin ditambahkan terkait dari pertanyaan tadi Pak? Mungkin dari bagaimana untuk bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Pak? Makasih. Jadi sebenarnya perawatan kain sutra ini sederhana sekali, dan insya Allah pasti nanti kita juga sebagai produsen ini akan memberikan sesuatu cara merawat kain sutra ini. Sederhana sebenarnya. Nanti kita coba bagaimana sama dengan perawatan kain yang lain. Karena sutra ini kan bahan eksklusif, jadi memang mahal. Tentu berbeda dengan perawatan dengan kain yang lain, tapi ada caranya, kayak misalnya sabungnya, kemudian cara penyimpanannya nanti. Tapi itu nanti kita akan bagaimana sesederhana mungkin supaya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah. Sebenarnya kan sutra ini menengah ke atas karena mahal. Jadi misalnya pengalaman kita, kalau harga kain sutra yang polos itu kan paling 1,5 juta, tapi kalau setelah jadi batik sudah menjadi di atas 10 juta. Nah, itu sebenarnya ini sutra murah, cuma terkadang kalau sudah ini sudah mahal. Nah kalau kita nanti yang produksi semuanya, misalnya satu pintu di Sulawesi Selatan, itu saya rasa tidak terlalu mahal. Dan saya yakin apa yang digagas oleh Pak Gubernur untuk memberikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Sopeng, bukan di Wajo, termasuk juga daerah lain yang dulu pernah terlibat dalam pengembangan sutra seperti Nrekan, Goa. Saya yakin nanti tanggung jawab provinsi ini bagaimana satu pintu. Kalau masing-masing daerah mau produksi tanpa terkontrol, itu saya yakin akan kejayaan sutra itu tidak akan mungkin terjadi, karena masing-masing ego daerah ini muncul dan itu saling mematikan. Misalnya contoh, orang Wajo boleh hebat dengan di hulu misalnya, karena dia proses, tapi kalau tidak ada bahan baku dari Sopeng bagaimana? Apa yang Anda bisa kerja? Karena masyarakat Sopeng yang paling memang menguasai masalah penanaman ini, penanaman murbai, perawatan ulat sutra dan lain sebagainya. Nah, cuma memang dia tidak dapatnya sedikit, keuntungannya sedikit. Selalu di ujung yang banyak dia dapat karena sudah proses barang jadi. Jadi insya Allah kita akan berkolaborasi semua dengan bimbingan dari provinsi dan Pak Gubernur. Kalau tidak, yakin sutra tidak akan bisa berjaya. Kan pasti semua daerah akan ingin yang terbaik, ingin selalu merebut pasar, jadi tidak terkontrol. Nah ini saya yakin Pak Gubernur sudah punya konsep itu. Konsepnya nanti kita akan duduk bersama bagaimana sutra ke depannya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kalau persoalan perawatannya saya yakin tidak masalah Pak. Pasti kita akan berikan cara perawatan kain sutra itu seperti apa, dan sangat sederhana. Nah, itu kira-kira tambahan yang saya kasih. Baik, terima kasih. Tadi masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, Ibu yang di terima kasih Bapak. Ibu yang di depan, ya betul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nura dari Web Station Pak. Mau tanya ke Pak Amran. Tadi kan Pak bilang dari 20 tahun yang lalu ya Pak ya, pedagang sutra itu hampir 6.000. Kalau sekarang boleh tahu jumlahnya tinggal berapa nih Pak? Terus ada nggak sih asosiasi atau koperasi yang menaungi para pedagang sutra ini? Kalau untuk Pak Gubernur nih Pak, kan tadi targetnya masih 8 hektar lagi ya Pak ya untuk tanaman murbainya. 4 juta. Oh, 4 juta. 4 juta hektar. Ada setengah lagi. Oh, oke. Nah,
boleh tahu nggak sih Pak, target kedepannya itu dari Pemprov sendiri seperti apa untuk distribusinya sendiri, terus menghasilkan ini pemasarannya seperti apa? Kalau untuk Pak Andika lagi, saya awam nih Pak, sutra yang dihasilkan Sopeng itu yang dijual sudah berbentuk kain, pintalan benang, atau menjual pupun juga seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama untuk Pak Andi terlebih dahulu ya. Saya persilakan. Mengenai target Pak. Iya Mbak, jadi sekarang kita contoh saja ya yang di Wajo itu jumlah pohon yang sudah ditanam per tahun 2021 itu 2 juta. Tahun lalu kita tanam lagi 500.000 pohon Mbak, bukan hektar Mbak. Kalau hektar terlalu luas. Kita cuma berapa ribu ya, artinya kami untuk satu mesin yang kami sudah bantu di Wajo, jadi mesin yang kita beli di Wajo itu dia coba bisa running itu terus, itu butuh 4 juta hektar, berarti kami masih kurang sekitar 4 juta pohon, berarti masih butuh sekitar 1,5 juta pohon. Tahun ini kita akan tanam 1,5 juta pohon. 1,5 juta pohon itu pohonnya kalau 1 hektar sekitar 1.050 hektar Pak Bu. 1 1.050 hektar. 1 juta itu 50 hektar, berarti saya butuh sekitar 75 hektar. 75 hektar itu sekitar sekian petani. Nah, kalau ini kenapa kita penting untuk memenuhi target itu? Karena tidak terpenuhi target, mesin tidak beroperasi baik-baik. Kenapa? Karena yang kasih makan mesinnya harus, jadi pohon murbe ini yang kasih makan ulatnya. Ulatnya ini membentuk kokon ini yang masuk di pabrik, bukan langsung ke pabrik, masuk pohon murbenya ya. Pohon murbe ini adalah makanannya si ulat itu. Ulat itu hidup di rumah, kokon ini masuk di pabriknya jadi benang. Ini maksudnya siklusnya. Ya itu saja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berikutnya Bapak Bupati Wajo ingin menyampaikan tadi terkait pertanyaannya. Terkait dengan jumlah yang bisa eksis sampai sekarang setelah adanya spirit dari bantuan Bapak Gubernur, alhamdulillah kami terus melakukan pembinaan, sudah bisa bertahan sekarang ini sekitar 50% dari 6.900 jumlah pengrajin ya, yang betul-betul membuat dari berbagai kecamatan yang ada, bahkan ada kampung sutra yang kami buat ya, dan sudah berbagai pembinaan yang terus kami lakukan, dan dengan melalui juga program mencetak 10.000 entrepreneur, anak-anak milenial ini sudah masuk juga ya, baik di hulunya maupun di hilirnya, seperti yang disampaikan dari Pak Bupati Sopeng bahwa ya ini utamanya dari segi finishingnya yang bisa dengan sentuhan desain, sentuhan motif ya, dan tetap kami juga mempertahankan motif tertentu karena itu juga sudah kami daftarkan melalui warisan budaya tak benda yang namanya Lipas Sabde atau Sarung Sutra. Kemudian yang kedua melalui KIK, kekayaan intelektual komunal, sudah kami daftarkan melalui dengan motif yang ada, cobo-cobo seperti yang kami gunakan sekarang ini. Itu adalah identik cobo-cobo. Kemudian ada baloreni atau kalau di Goa dengan bone, itu banyak menggunakan corak lebak ya. Lebak itu kami masih mempertahankan juga baloreni supaya ini ada berbagai motif yang kecil ya, ini kecil. Kami tampilkan di pameran kami di situ. Kami tampilkan di pameran di situ ada yang sudah berumur 30 tahun masih sangat mewah kelihatannya. Ada yang kami pamerkan di situ sudah 30 tahun umurnya dan masih tren, bisa dipakai ya, dengan sutra yang memang menjadi kebanggaan kita seperti itu ya. Baik, terima kasih. Lalu berikutnya Bapak Bupati Sopeng tadi terkait sutra yang dijual itu berbentuk kain atau benang Pak? Terima kasih. Jadi sekarang ini, yang sebelumnya Sopeng ini produksi dominan benang. Jadi selama ini kokong benang, jarang
barang jadi. Tapi insya Allah ke depan semuanya kita kerja. Nah, ini contoh, ini benang kasar yang susah, yang gampang yang selama ini dikerja. Nah sekarang ini yang kasarnya. Ini yang dulu yang banyak dibuat di daerah penenun. Nah sekarang bantuan mesin Pak Gubernur seperti ini yang halus yang susah. Ini biasa yang impor. Sekarang sudah bisa diproduksi sampai hari ini. Sopeng masih bisa produksi. Jadi mesin kita di Sopeng ini masih jalan. Saya tidak tahu di tempat lain apa masih ada yang bisa dipintal. Yang jelasnya di Sopeng lengkap. Mau benang kasar, mau benang halus. Kalau tidak percaya datang ke Sopeng kita beli. Jadi begitu. Kemudian makanya nanti saya berharap Pak Gubernur bisa mengkoordinir daerah-daerah yang bisa jadi produsen sutra. Kalau tidak, saya akan khawatir muncul persaingan tidak sehat. Akhirnya keluar produknya tidak sama. Karena semua kan nanti pasti kecap nomor 1, semua mengklaim saya yang terbaik. Karena sejarah sudah menyatakan seperti itu. Ya, saya seperti Sopeng kesian. Padahal Sopeng ini penghasil sutra terbaik dan terbesar di dulu. Tapi Wajo kota sutra. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa berhasil. Karena kan Sopeng ini sudah terbiasa Mbak disolimi. Kayak kampungnya Pak Gubernur, Bumi Arupalaka. Arupalaki itu orang Sopeng. Wajo kota sutranya, padahal sutranya dari Sopeng. Sidrap beras terbaiknya katanya dari Sidrap, padahal itu beras dari Sopeng. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlas terima semuanya. Tapi ke depan saya tidak mau. Saya akan bangkit, akan mengangkat kejayaan sutra melalui Pak Gubernur. Orang Bugis bilang, Mbak, kita kecule. Artinya apa? Nanti tanya Pak Gubernur. Oh. Makasih. Terima kasih Bapak baik. Mungkin saya panas dingin udah duduk di sini tuh. Pertanyaan berikutnya, boleh kita akan berikan 3 pertanyaan selanjutnya. Mbak Ya, silakan. Ya, Mbaknya boleh berdiri, Mbak. Ya, silakan. Mohon izin. Ibu dulu ya, nanti baru Mbaknya yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati Sopeng, Bapak Bupati Wajo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nama saya Fausia Akil. Jadi saya pertanyakan ini Pak, kejayaan sutra pada tahun 1963 ya, tidak salah. Pada saat itu saya masih tinggal di Sopeng. Saya masih ingat itu Pak, di daerah Tajuncu itu luar biasa itu tanaman murbei. Samping rumahnya saja orang dia tanamin murbei, itu tumbuh dengan subur. Dan itu masyarakatnya memang hidup daripada kepompong dari sutra. Setelah saya, nah ini pertanyaan saya Pak, kenapa pada saat itu tidak bisa dikembangkan sama dengan sekarang dengan programnya Pak Gubernur? Kenapa tidak pada saat itu dipertahankan? Karena ini kan sutra pernah jaya Pak ya, malah pernah presiden ikut ke Kabupaten Sopeng untuk mengatakan bahwa memang sutra itu luar biasa di Sulawesi Selatan. Tapi kenapa Pak kejayaan itu bisa pudar kembali? Kenapa tidak dipertahankan pada saat itu sampai sekarang? Ini sekarang baru muncul lagi Pak, baru mau dipertahankan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai Pak Gubernur masa aktifnya habis. Nah, pada saat kalau masa aktifnya Pak Gubernur habis bagaimana Pak? Apa bisa dipertahankan itu? Apa bisa ini program bisa jalan? Nah, ini perlu dipertanyakan ini Pak, perlu dipikirkan ini. Karena ini kan programnya beliau. Nah, pada saat kita tidak tahu namanya rezeki Pak, kalau misalnya bukan rezekinya Bapak kembali menjadi menjabat sebagai gubernur,
ada penggantinya, misalnya apa ini program bisa jalan kembali. Ini yang perlu kita pikirkan Pak, supaya kejayaan kembali Sutra di Kabupaten Wajo itu tidak akan bisa kita gapai kalau memang tidak dipikirkan untuk sekarang ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, silakan Pak. Memang Ibu jauh sekali penerawan. Jadi kalau kita melihat dari sejarah, memang itu tadi saya bilang, tadi saya jelaskan ke yang adik-adik juga, bahwa kejayaan itu begitu, sama istilahnya manusia ini kan, pernah tongkat cakep dulu, sekarang tua miramang. Nah, tetapi untuk persoalan ini Pak, memang kita ini ada namanya ekonomi politik. Ekonomi politik itu bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam memproteksi sebuah perekonomiannya. Kita ini begitu digempur habis masuk produk-produk asing, ini persaingan global. Maka untuk bertahan dan survive, siapa yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi dan kemudian menawarkan produk yang bersaing. Maka salah satu-satunya cara untuk kemudian bisa mempertahankan kejayaan adalah bagaimana kita sama-sama yakin, cinta, dan kemudian adaptif. Kita harus yakin bahwa kita ini bisa jaya. Kalau tidak ada keyakinan, berat. Segala sesuatu kalau dikerjakan tidak ada keyakinan, berat. Jangan lakukan kalau tidak yakin. Yang kedua, karena buang-buang tenaga. Jadi kalau yakin. Makanya pembalap itu kalau balap mobil, motor, pas tikungan, kalau tidak yakin bergetar-getar itu. Tapi kalau yakin langsung masuk itu barang. Padahal kecepatan tinggi. Bagaimana melihat kecepatan tinggi itu? Sama dengan bagaimana kejayaan ini. Kita harus yakin pertama. Semua warga kita harus yakin bahwa kita ini pernah menjadi pawangnya Sutra. Di Sopeng ada sejarah, di Wajo kemudian menjadi kota Sutra. Kalau kita sama-sama bersatu, tapi kita tidak boleh persaingannya tidak sehat. Kita harus persaingannya positif. Kita harus saling mengangkat satu sama lain. Kenapa? Karena cenderung kita saling menjatuhkan satu sama lain. Wah, produk di sering ke Tanah Abang ini yang produk Cina lebih enak kelihatan. Dari keyakinan itu sudah mulai underestimate kita punya produk. Ya kita sendiri sudah anggap enteng produk kita. Ya. Padahal kalau mau dilihat ini, coba kainnya ini kita pakai ini kan. Ini kan buatannya. Ini bukan Sutra kalau kita ini, tapi kelihatan seperti Sutra kan. Kayak cakep juga. Tidak harus melihat orangnya cakep atau tidak kalau pakai. Ya kan? Iya. Kadang-kadang kan kita pernah lihat nggak? Waktu lihat foto itu terus lihat bajunya, kadang-kadang berpengaruh sekali kan. Karena memang dari segi desainnya, dari segi adaptif terhadap keadaan. Maka untuk melanjutkan begini, bagaimana kemudian komitmen kita bersama lah. Saya sebagai gubernur melihat ini bukan sesuatu mission impossible, bahwa mengembalikan kejayaan. Wah, itu kan dalam waktu saya pertama kali masuk di Sulsel, ini kan jadi bahasa. Apa yang saya lakukan? Kita turun deh, mulai tanam. Kami melakukan penanaman, mengontrol bersama semua petani. Kita kasih turun. Bahkan saya kasih tahu, mesin ini kalau tidak jalan, saya copot itu lupa PT-nya. Artinya apa? Dia harus turun cari untuk kasih makan itu barang, itu mesin. Kalau tidak cukup makannya, kokonnya, masih mati. Maka saya bilang, satu kali dia tidak mati, maka kau sudah berhenti, yakin aja. Jadi apa saya minta? Saya bilang, kau harus 90%-nya di mesin itu. Tongkrongi. Pak Bupati tugasnya, kita bagi tugas. Kemarin saya bagi tugas. Bagi tugasnya Pak Bupati, saya minta tolong bagaimana menyediakan petani dan pohon murbeinya, kami siapkan pohonnya. Pak Bupati harus menjaga pohon murbei itu tidak mati. Kalau mati, selesai barang. Nah, kami yang menjaga mesinnya, kami yang membantu anggaran. Kami kasih anggaran, kami beli mesinnya, kami yang punya. Pak Bupati, kita buat kesepakatan, silakan pakai dengan anggaran paling murah. Jadi kami subsidi ke petani itu gratis pohonnya. Kemudian harga-harga untuk meminta itu subsidi, harga subsidi itu rate paling rendah di pemerintahan. Rumah kemasan juga saya kasih begitu. Pesawat justru saya kasih bayar 50% penumpang. Kalau tidak dapat penumpang 50% dari pesawat, saya bayar full semuanya. Kita tidak apa-apa, di negara lain seperti itu. Makanya kalau datang beras 4.000 harganya, kenapa? Karena semua biaya produksinya dijamin oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita menganggarkan sedikit untuk biaya produksi, dia memproduksi lebih banyak
keuntungan bagi masyarakat lebih banyak. Kemarin saya mensubsidi contoh padi itu 30 miliar untuk benih mandiri benih. Kita bikin sendiri benihnya, bukan diklik langsung dari perusahaan besar. Enggak. Saya tangkal sendiri, panen sendiri, pabrikasi, kemudian kemas sendiri, kerjasama dengan perusahaan besar untuk kemas, baru bagi gratis. 30 miliar. Tapi lihatlah di 2022 apa yang terjadi. Suplai BPS menyatakan 250.000 sulselino surplus untuk beras. Tertinggi nasional cadangan berasnya susah. Ya, itu. Ada bilang mungkin kebetulan. Tidak ada yang kebetulan kalau tidak ada usaha. Allah sudah turunkan kita pemikiran, Allah turunkan kita kaki, pemikiran hati. Yang paling penting. Bahwa kalau kita sama-sama, insya Allah ini barang jangan terlalu takut. Dari generasi. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, keyakinan kalau Anda menanam murbe, jangan besok-besok viral vanili, viral cengkeh, ditebang semua itu. Ini penyakit. Lama-lama viral lagi, ini beras tambahan apa? Jangan. Kita harus yakin kalau misalnya dia kurus, kenapa dia kurus? Cari tahu tentang itu. Karena kenapa? Barang yang tidak dikejar, tidak diperhatikan dan tidak ditekuni, apapun Mbak pasti gagal, Bu. Pasti gagal. Kenapa? Karena kita tidak ulet di dalamnya. Kita harus punya itu. Kita punya modal. Sope punya modal. Kenapa? Pernah jaya. Kalau pernah jaya, ini sama ini. Kalau pernah ada, kemudian tiada, gampang mengadakan lagi lah. Yang penting satu, yakin. Nah, sekarang kita yakin semua. Saya tidak ragu. Tadi dia bilang kita cule, tahu artinya? Itu kok cule. Kita kok cule. Anda lihat cule itu permainan. Nah, maksudnya jagoku. Maksudnya, Anda akan lihat bagaimana jagonya saya gitu. Oh, okay. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana bermain yang hebat itu. Kalau ada orang yang mau bermain, artinya itu semangat juang, memberikan semangat juang. Statement Pak Bupati 2 ini sampai kiri kanan saya senang karena mereka berdua ini adalah orang yang semangat diberikan dan memang termotivasi dengan wilayahnya yang ada pernah terjadi. Kalau tidak, saya tidak berat-berat juga kasih bantuan, kasih mesin, nanti jadi barang rosongan di tempatnya. Saya tidak pernah membantukan kepada orang kecuali Bupati itu yakin bahwa dia bisa. Dan saya rasa dua kiri kanan saya ini adalah orang-orang hebat. Saya bangga Mbak, kenapa? Saya muda, anak TNI Mesin tidak kenal dengan Sutra, tapi karena dua di kiri kanan saya orang hebat, saya merasa ya alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak. Baik, terima kasih. Rupanya mohon maaf dikarenakan Mas Gilang boleh satu lagi, mungkin Bapak, silakan Pak. Baik, mohon izin. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gubernur, kemudian Bupati Wajo dan Bupati Sopeng. Jadi mengembalikan kejayaan Sutra itu mungkin zamannya berbeda ya. Zaman 1963 dengan sekarang ini yang sudah 2023, berarti ada teknologi yang banyak yang harus kita ikuti atau kita ikuti perkembangannya. Apakah udah pernah melakukan studi banding misalkan ke Cina atau Dubai ataupun India ya, hasil sutra terbesar di dunia, sehingga teknologinya kita tidak kagum lagi ya. Tadi misalkan masalah mencuci yang terlalu sederhana untuk jadi, dan kemudian membudayakan sutra seperti kalau misalkan di Cina dipakai untuk kimono, kemudian di India untuk sari gitu ya. Mungkin apakah itu ada usaha, karena ketika kita produksi dalam jumlah besar pun tapi tidak dibudayakan, maka akan sia-sia, jadi nilainya tiada artinya. Mungkin itu. Makasih. Oh ya. Iya Bapak. Saya bukan wakil Pak Ketua Umum dari ASUPI dan pernah datang bertemu dengan Pak Gubernur dulu. Jadi saya sempat waktu itu bicara Pak Gubernur, memang sutranya akan bisa berkembang baik
kalau Pak Gubernur jadi masuk berusaha capres calon wakil presiden gitu. Jadi kesempatan Inakap ini saya pikir kesempatan untuk menaikkan, kembalikan misalkan zamannya Pak Yusuf Kala, kemudian ya masih ada waktu, jadi sekarang yang kita gaungkan dari Inakap ini bagaimana putra daerah dari Sulawesi Selatan bisa ikut jadi bursa calon wakil presiden lah. Di media ada kebetulan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang ingin menanggapi pertanyaan Bapak Terjun ini Pak. Ini sudah ada. Baik, terkait dengan teknologi dan kita belajar di tempat yang sudah punya kualitas dunia yang bagus, di mana kami sudah mengirim 10 orang 2 tahun yang lalu di Thailand. Selama 1 bulan di sana betul-betul kami magangkan, karena dulu sebelum kami dilantik menunggu waktu masa pelantikan, saya juga memang pergi di sana melihat, dan ternyata memang kalau mau menghasilkan kualitas kokon yang baik, karena di situ kontrol kualitinya itu tiap hari tiap masuk itu sudah ada A1, A2, A3, dan setiap ada kualitas yang ini pasti dicari lagi apa penyebabnya, karena termasuk dalam hal penanganan tanaman itu sampai radius sekian meter itu tidak boleh ada penggunaan pestisida ya, dan segala macam perlakuan, sehingga ini memang betul-betul kesungguhan ya. Dan sama tadi yang disampaikan, kenapa dulu menjadi penyebab bisa banyak yang gulung tikar, banyak yang berhenti, seperti apa yang disampaikan Pak Gub tadi, selain komitmen, karena komitmennya Pak Gub luar biasa sehingga kami juga punya spirit. Yang kedua, di masa itu di tahun 2000-an itu sempat ada pelarangan impor telur ya. Saya ingat dulu waktu saya Pak Gub wakil bupati menghadap langsung kepada Pak Menteri Kehutanan, masih Pak Zulkifli Hasan waktu itu, minta izin, bawa surat untuk mohon izin kembali membeli telur, karena kokon yang dihasilkan oleh perhutani atau indukan yang dihasilkan oleh perhutani itu tidak berkualitas, selalu putus-putus, selalu tidak bisa berdaya saing dengan viskos atau apa yang menyerang kita waktu itu, sehingga pada saat itu masuk banyak petani-petani murbe kita beralih ke jagung. Nah, kami hitung-hitung sekarang per 21 hari kalau dirawat dengan baik tadi murbenya itu bisa menghasilkan sampai 18 juta per hektar. Ya, bisa menghasilkan 18 juta per hektar kalau betul-betul menghasilkan kualitas daun murbe yang baik, yang bisa menghasilkan kokon dengan harga sekarang yang dibeli bisa sampai ada 60.000 per kilogram. Itu bisa per 21 hari, bukan per bulan, per 21 hari petik panen. Itu bisa menghasilkan sampai 18 juta. 10 juta saja itu sudah mengalahkan gaji PNS kalau itu sungguh-sungguh petaninya. Dan ini harus pembinaan terus, harus mereka harus diberi semangat terus untuk bisa eksis ya. Itu tambahan. Baik, terima kasih, dan kami persilakan, mungkin ada Bapak ingin menambahkan. Terima kasih. Jadi terkait masalah bagaimana mempertahankan Gajah Sutra ini, sebenarnya ada beberapa faktor keterpurukan sutra kemarin itu. Pertama, memang pada saat itu ada penyakit dan musim kemarau. Nah, itu yang menyebabkan. Yang terakhir ini adalah menyangkut masalah bibit. Pemerintah dalam ini Perum kita harapkan untuk menghasilkan bibit tidak mampu. Makanya kami mencoba mengimpor dari Cina. Itu pun 2 tahun lebih baru kami bisa dapat izin. Itu pun kami kayak di pemerintah pusat ini kami betul-betul bertengkar. Kami berantem sampai baru bisa dikasih izin. Alhamdulillah dengan itu sampai sekarang ini kami bisa produksi benang dan adanya bibit. Nah, kalau saran saya ke depan, bagaimana dulu kesiapan kita masalah bibit. Kalau persoalan tanamannya tidak masalah, karena itu
bisa kita mampu lakukan. Kalau ini bibit tidak, bibit ulat ini yang bisa adalah impor, kemudian kemampuan Perum dalam pemerintah pusat produksi telur. Saya sangat optimis bisa mengangkat kembali Kejayaan Sutra dengan sistem itu. Kemudian saya berharap dalam hal pola pengembangan ke depan, saya rasa mungkin butuh proses. Percepatan ini harus betul-betul kita melihat kemampuan masing-masing daerah. Misalnya contoh, pengembangan di hilir ini mempercepat proses pengembangan sutra, otomatis yang daerah yang paling siap itu adalah Sopeng. Pertama, areanya sudah siap, masyarakatnya sudah siap. Apalagi sekarang ini kan banyak alih fungsi lahan. Dulunya tanaman murbei, sekarang jadi tanaman jagung, belum tanaman lain. Nah, masih banyak areal di Sopeng yang bisa untuk kita kembangkan itu. Apalagi masyarakatnya kan memang sudah terbiasa. Daerah yang dimaksud tadi Ibu itu Dondri-Dondri, itulah pusatnya. Sampai sekarang itu masih banyak. Makanya Pak Gubernur tidak intervensi dulu Murbei ke sana, karena Murbei masih banyak. Yang persoalan ini adalah ada Murbei, tidak ada ulatnya. Yang miliki ulat hanya Sopeng. Jadi jangan sampai nanti Murbei dibuat sayur. Ini yang perlu dijaga. Artinya kita berharap melalui Pak Gubernur, saya atas nama pemerintah daerah sangat berharap, ibaratnya ini dokter, Pak Gubernur sebagai dokter, diagnosanya dulu harus betul. Jangan sampai nanti banyak UPT yang dipecat karena tidak bisa menghasilkan benang. Nah, kalau saya ada data produksi saya, UPT saya selamat, anak buah Pak Gubernur di Sopeng selamat karena ada data. ada produksi benang saya sampai hari ini masih mesin jalan terus karena ada kokong terpakai. Sisa bagaimana meningkatkan? Pertama kami harapkan, karena nanti konsep saya ke Sopeng ini, di Sopeng ini ada juga pendidikannya. Karena kalau kita melihat pengembangan sutra yang terbaik kan Cina termasuk India. Di Cina gambaran kita itu seperti bangunan mewah yang dibuat, tidak, kayak kubu-kubu. Saya pernah ke sana melihat apa ini orang Cina bikin ini. Ternyata di dalamnya ada mesin canggih di dalamnya. Perlakuan sutra tidak seperti kita, seperti pelihara bayi yang ini perlu perlakuan khusus. Di Cina tidak ada, Mbak. Tidak ada. Ruang tamunya pada saat melihat ulatnya mau dikasih makan, kursi digeser. Pada saat kokong di teras itu, tempatnya kokong. Kalau kita kan masuk dalam ruangan lah, apalah. Kalau di Cina tidak. Kemudian hebat di sana, pada saat penimbangan kokong, pedagangnya datang, orangnya tidak perlu lihat. Tidak lama kemudian telepon di rekeningnya sudah masuk uang hasil timbangan kokong. Kalau kita dijaga saja masih ditipu. Ini perlu kan mental kan di sana, komitmennya mereka. Apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu yang harus kita dulu coba bagaimana membangun suatu sistem yang betul-betul memang saling menguntungkan. Saya rasa Kejayaan Sutra ini kita bisa. Itu yang saya maksud tadi, beri saya kesempatan, saya perlihatkan permainan yang cantik, secantik sutra yang kita akan tampilkan nanti. Ibarat perang, kasih saya senjata dengan peluru, jangan hanya doa. Karena Pak Ustaz itu cuma doa yang dia miliki. Nah, itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juga Ibu. Terima kasih atas seluruh pertanyaan tadi sudah diberikan. Mohon maaf jika tidak bisa menjawab pertanyaan. Sebelum kita menutup rangkaian acara pada sore hari ini, mungkin kita boleh mendengarkan closing statement ya dari Bapak. Kami berserah mungkin Pak Gubernur terlebih dahulu, Pak. Baik, sutra ini adalah sebenarnya aset kita yang harusnya kita ambil kembali lah. Dan kemudian kita memiliki resources
challenge-nya, ada tantangannya. Kami sebenarnya kemarin ada tahapan pertama, tanamannya dulu dilengkapi semua. Kami masih mengambil benih dari luar. Benihnya itu kayak di titik-titik yang banyak, satu lembar dibuka itu sudah banyak sekali jadinya. Itu kedepannya nih kita sudah ada perencanaan untuk membuat indukan sendiri. Ini seperti ikan, telur ikannya itu dibeli dari luar. Nanti di sini tiba-tiba jadi ulat. Ulat itulah yang makan ini kan. Nah, makanya kita kemarin langsung beli dulu telurnya, tapi kita lengkapi dulu semua pohon dan gitu. Nah, setelah strategi ini selesai, pabrik sudah jalan, semangat sudah muncul. Baru kita pikirkan tentang bagaimana indukan. Karena kalau kita pikir langsung indukan, semangat masyarakat tidak heboh. Kita bikin dulu kehebohan bahwa kita ini punya. Alhamdulillah sudah mulai ada produksi, sudah mulai juga ada yang dibuat dan kita sudah mulai intervensi. Pemikiran kita ke depan, ini bahkan kita mau membawa bernilai tambah yang lain. Apakah dia wisata? Karena tentu anak-anak senang lihat gini, ulat-ulat, main-main, apa segala macam kan. Terakhir saya mau sampaikan bahwa kita butuh juga dukungan dari pemerintah pusat tentu. Karena untuk lintas negara ataupun dan sebagainya kita butuh. Dan kita juga terbuka untuk investasi untuk sama-sama. Tapi investasi yang tidak membuat kita jadi tenaga UNR, tapi investasi yang kami bawa sebagai bagian sama-sama. Sudah ada yang India ya kemarin, ada kemarin India, dia mau buka di Bone, Kabupaten Bone, dan tentu masih banyak kabupaten-kabupaten lain. Mungkin nanti Goa bisa juga kita ajak sama-sama. Tapi paling penting pusatnya untuk di dua tempat ini sudah bisa jadi dasar. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak. Tadi diajak sama Pak Bupati untuk lihat kalong tahu? Kelelawar. Oh, ini kelelawar ya. Dari satu pohon itu kelelawar semua. Itu salah satu keunikannya. Dan siang di situ. Kalau malam berterbangan. Atau masuk ke rumah mana gitu. Oh, iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Selanjutnya closing statement dari Bupati Sopeng Pak Andi. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi pertama tentu kami berharap pertemuan kita ini tidak sia-sia. Jadi mudah-mudahan juga pemerintah pusat tahu bahwa mengembalikan kejayaan sutra ini tidak bisa hanya kabupaten dan provinsi. Karena ada beberapa kewenangan pusat, misalnya perizinan, kemudian teknologinya bagaimana mengembangkan bibit unggul ini tentu butuh kajian yang prosesnya panjang, Pak. Nah, saya harap insya Allah mudah-mudahan penentu kebijakan di pusat mendengarkan apa yang kami bicara agar tidak sia-sia. Kami di daerah siap dengan konsep bahwa mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan, khususnya kami di Sopeng dengan dukungan Pak Gubernur. Kami dalam program jangka pendeknya tentu di tahun 2023 ini kami akan mengembangkan 37 hektar, hampir 40 hektar dengan konsep bahwa ini pengembangan varietas alba yang murbenya itu kemudian menjadi agrowisata yang berbasis sutra alam. Dalam satu kompleks ini kita buat untuk di dalamnya sudah ada kebun koleksi varietas, kemudian kebun murbai, kemudian rumah pemeliharaan ulat kecil, kemudian rumah pemeliharaan ulat besar. Karena itu ada saatnya berpindah tempatnya ulat kecil ke yang besar. Itu masuk di kokong, sudah mulai produksi kokong. Nah, di Sopeng ini kami sudah melakukan, kami yang menetaskan ini telur. Setelah menetas 2-3 hari baru kami serahkan ke masyarakat, supaya masyarakat tidak mengalami satu beban risiko yang besar. Jadi kami sudah siapkan untuk sisa bagaimana memelihara supaya untuk percepatan kejayaan sutra ini. Nah, kemudian yang sangat kami harapkan nanti konsep ini bisa berjalan, ini menjadi wisata keluarga, kemudian